Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas UAS yang diberikan oleh Bapak dosen Wahdatul Ulum, yaitu Bapak Ahmad Muhaisin. Pertanyaan pertama yaitu, jelaskan apa itu mata kuliah Wahdatul Ulum. Wahdatul Ulum berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata wahda yang berarti kesatuan atau persatuan. Diambil dari kata wahid yang artinya satu. Jadi kalau sesuatu itu banyak atau berserakan, ketika kita coba untuk mengumpulkan sesuatu yang berserakan itu, maka upaya mengumpulkan itu disebut dengan kata wahid, persatuan ataupun kesatuan. Sedangkan al-ulum itu kata jamak ataupun plural dari kata al-ilmu, yaitu maknanya beberapa ilmu, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan ilmu-ilmu. Wahdatul Ulum secara bahasa artinya kesatuan ilmu-ilmu. Mengapa muncul istilah kesatuan ilmu-ilmu? Seperti yang kita ketahui di era modern ini, bahwa untuk menyelesaikan suatu masalah itu tidak bisa memakai satu perspektif ilmu. Masing-masing ilmu itu harus bekerja sama dan harus diletakkan dalam satu tempat agar dapat menyelesaikan persoalan yang terjadi dalam kehidupan manusia itu bersama-sama. Pertanyaan kedua, jelaskan tujuan Wahdatul Ulum. Tujuan Wahdatul Ulum yaitu untuk menyelesaikan persoalan yang muncul dalam kehidupan manusia itu secara lebih bijaksana. Contohnya yaitu tentang krisis moneter pada tahun 1996. Dan apa manfaat Wahdatul Ulum? Manfaat Wahdatul Ulum yaitu untuk mendapat solusi yang diharapkan dalam kehidupan manusia itu atas masalah-masalah yang terjadi itu lebih bijak sehingga menghasilkan kesejahteraan dalam kehidupan manusia. Ketiga, apa yang dimaksud dengan islamisasi ilmu? Menurut Osman Bakar, islamisasi ilmu pengetahuan adalah sebuah program yang berupaya memecahkan masalah-masalah yang timbul karena perjumpaan antara Islam dengan sains modern sebelumnya. Program ini menekankan pada keselarasan antara Islam dan sains modern tentang sejauh mana ilmu pengetahuan dapat bermanfaat bagi umat Islam. Bapak Mr. Zainuddin menyimpulkan bahwa islamisasi pengetahuan pada dasarnya adalah upaya pembebasan pengetahuan dari asumsi-asumsi Barat terhadap realitas dan kemudian menggantikannya dengan pandangan Islam. Dari pengertian islamisasi pengetahuan di atas dapat disimpulkan bahwa islamisasi ilmu dalam upaya membangun kembali semangat umat Islam dalam mengembangkan ilmu pengetahuan melalui kebebasan penalaran intelektual dan kajian-kajian mulai dari penggunaan bahasa hingga bagaimana memperlakukan bahasa tersebut. Dan mengapa islamisasi itu penting? Agar ilmu-ilmu pengetahuan lebih mengorientasikan diri kepada nilai-nilai kemanusiaan seperti yang terkandung dalam Al-Quran, misalnya nilai-nilai keadilan dan kebajikan terhadap sesama manusia. Dan penting untuk memberikan respon positif terhadap realitas ilmu pengetahuan modern yang sekularistik dalam model pengetahuan baru yang utuh dan integral tanpa pemisahan di antaranya. Proses pengintegralan antara ilmu pengetahuan yang berkembang di dunia barat dengan konsep Islam dan ilmu pengetahuan. Pertanyaan terakhir yaitu pertanyaan yang keempat. Jabarkan secara singkat epistemologi ilmu dalam Islam yang sudah saya jelaskan di sini. Epistemologi yaitu lebih membahas tentang terjadinya dan kebenaran ilmu. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, epistem dan logos. Epistem berarti pengetahuan dan logos berarti ilmu. Dengan demikian, epistemologi secara etimologis berarti ilmu pengetahuan. Epistemologi mengkaji mengenai apa sesungguhnya ilmu dan mana sumber ilmu serta bagaimana proses terjadinya. Epistemologi Islam mengambil titik tolak Islam sebagai sumber untuk membicarakan filsafat pengetahuan. Maka di satu pihak, epistemologi Islam berpusat pada Allah, dalam arti Allah sebagai sumber pengetahuan dan sumber segala kebenaran. Di lain pihak, filsafat pengetahuan Islam berpusat pula pada manusia, dalam arti manusia sebagai pelaku pencari pengetahuan atau kebenaran. Di sini manusia berfungsi sebagai subjek yang mencari kebenaran. Pendapat tersebut
berdasarkan alasan bahwa manusia sebagai khalifah Allah berikhtiar untuk memperoleh pengetahuan sekaligus memberi interpretasinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Jangan lupa comment and di like ya. Terima kasih.